Sebut saja kata kemenyan, apalagi mencium baunya. Yang terlintas di pikiran sudah pasti hal-hal berbau gaib dan mistis. Kalau bukan sedang mengadakan ritual memanggil makhluk halus atau pemujaan roh, mungkin tengah praktek pedukunan dan semacamnya. Memang begitulah anggapan yang melekat. Keyakinan yang semakin diperkuat oleh adegan yang selalu dipertontonkan film-film bergenre horor. Membakar kemenyan dengan asap mengepul semacam scene wajib yang tak boleh tertinggal. Bau yang menyengat menyempurnakan suasana mencekam dan penuh ketakutan. Kemenyan adalah mistis, dan mistis tak lengkap tanpa kemenyan. Kalau dukun-dukun kan pakainya kemenyan gitu, jadi aku kayak gimana gitu, kayak nggak kurang suka. Cuman kalau zaman sekarang kan udah lebih modern, mungkin lebih ke kayak dupa gitu kan. Tapi kalau kemenyan tuh kayaknya terlalu kayak mistis banget, merinding. Sebenarnya sih tergantung penggunaannya aja sih. Kalau aku tidak mempersepsikan atau mengkhususkan bahwa kemenyan itu khusus buat hal-hal yang gaib gitu. Kemenyan ini sudah ada mungkin jauh beberapa ribu tahun yang lalu dan menjadi trademark dikaitkan dengan hal-hal yang berbau supranatural atau klinik karena dia memiliki bau yang tidak biasa pada umumnya. Nah, karena menyan tersebut ini salah satu hasil atau salah satu tumbuhan yang memang hidup di seputaran Indonesia, salah satu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lalu benarkah kemenyan itu hanya soal gaib dan mistik semata? Cerita tentang kemenyan adalah kisah jaya masa lalu. Kemenyan yang sering juga disebut Olibanum adalah pohon besar yang tingginya mencapai 30 sampai 40 meter. Pohon jenis Styrax benzoin ini menghasilkan getah beraroma wangi yang sering digunakan dalam dupa maupun parfum. Salah satu jenisnya tumbuh subur di daratan Sumatera Utara. Selain kemenyan, pohon Styrax penghasil aroma sedap ketika dibakar adalah barus, gaharu, damar, dan cendana. Karena baunya itulah pada masa dahulu kemenyan pernah menjadi komoditas perdagangan berharga tinggi. Harganya melebihi emas maupun permata. Di sepanjang jalur sutra yang membentang antara Cina dan Turki, kemenyan adalah komoditas primadona yang diburu saudagar, kaum bangsawan, dan pemuka agama. Intinya sebetulnya yang disebut kemenyan itu sudah lama ada, ya. Jadi itu sudah menjadi semacam perangkat, ya, alat di masa lalu, ya, di kehidupan nenek moyang kita di masa lalu, bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, alat-alat sarana untuk upacara mereka. Saya kira itu, ya. Itu salah satunya, ya. Tentu menyan juga bisa dipakai untuk keperluan-keperluan lain, ya, selain pelengkap upacara, ya, misalnya untuk wangi-wangian, ya. Pada awalnya, kemenyan bukan digunakan untuk ritual mistik maupun perdukunan. Di kalangan masyarakat Jawa, orang tua dulu selalu terbiasa membakar menyan untuk pewangian saat sembayang, juga untuk membuat ruangan dan kamar tidur. Tradisi itu berlanjut secara turun-temurun. Di beberapa pondok pesantren, kebiasaan membakar kemenyan digunakan saat sedang ada pertemuan besar seperti sholat tarawih, perkumpulan majelis taklim, atau pertemuan guru-guru besar. Adapun di beberapa daerah lain di tanah air, wangi yang dihasilkan kemenyan dipakai ketika mengadakan pernikahan, acara selamatan, serta berziarah. Malaikat kan suka dengan wangian, ya kan? Nah, ada memang beberapa hal atau faktor, misalkan ada beberapa yang mengadakan majelis taklim, dia menggunakan wewangian. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa misalnya wali-wali, mereka mempercayai wali-wali bahkan malaikat itu hadir dan mengaminkan doa-doa pada saat orang mengadakan majelis taklim. Mungkin awalnya seperti itu.
ya. Jadi itu ya benda biasa ya, atau barang biasa yang dipakai ya untuk keperluan sehari-hari ya, untuk penyedap ya, untuk pewangi ruangan, dan juga untuk keperluan-keperluan upacara seperti itu. Namun dalam perjalanan selanjutnya kelihatannya ya sesuai dengan perkembangan zaman ya, budaya itu kan dinamis. Mungkin ada jenis-jenis pewangi lain yang ditemukan gitu ya. Sejumlah literatur menuliskan penggunaan bau kemenyan telah berlangsung dari zaman dahulu kala. Bangsa Mesir kuno mendatangkan kemenyan dari negeri Yaman untuk keperluan membuat mumi. Di Yerusalem, Bani Israel menggunakan kemenyan dalam sebuah wadah ukupan dan diletakkan di berbagai sudut tempat ibadah sebagai penghantar doa-doa yang dipanjatkan. Kemenyan wajib ada ketika upacara ketoret dan kemah suci orang Yahudi dan Romawi. Bahkan Alkitab Ibrani dan Talmud menyebut sebanyak 17 kali. Membakar kemenyan juga sudah menjadi tradisi bagi bangsa di wilayah Asia Selatan dan sebagai pelengkap beribadatan. Ya, saya kira fungsi itu bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu ya. Tapi memang yang paling kuat kelihatannya ya, yang bertahan itu sampai hari ini biasanya memang itu kan semacam dupa ya, yang lalu dikaitkan dengan upacara-upacara tertentu, dan itu tidak hanya berlaku dalam masyarakat Jawa, juga di tempat-tempat lain juga seperti itu. Kalau di kalangan masyarakat Cina itu misalnya kan juga ada wangian kan ya, seperti dupa gitu. Saya kira dari dulu sampai sekarang memang fungsi yang itu memang tidak kelihatannya ya, masih berlangsung terus gitu. Dan itu kan sarana ya, sarana kalau kita mau melakukan sesuatu, sarananya ya membakar kemenyan itu. Dalam tarikh Islam, wewangian dari kemenyan juga sering digunakan dalam sejumlah seremonial di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, seperti pembersihan Ka'bah atau saat ada acara tahfiz Quran. Membakar kemenyan dilakukan untuk membuat para jamaah merasa nyaman dan damai. Terlebih lagi, bau wewangian juga merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW seperti tertuang dalam sebuah hadisnya. Kita lihat bahwa di Mekah memang wewangian seperti itu memang sudah khas ya. Jadi aku bukan sesuatu yang istimewa sih sebenarnya, karena aku sebenarnya udah tahu dari dulu wewangian itu juga khas dari Arab Saudi juga ada gitu. Mungkin jenis menyan juga banyak Mas mungkin ya. Jadi tidak hanya tunggal satu gitu ya. Mungkin jenis menyan juga banyak. Tapi intinya sebetulnya kan itu wewangian ya. Dan itu dianjurkan ya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan juga ya. Itu untuk mengharum ruangan lah ya. Ya supaya gimana kalau orang masuk suatu ruangan tempat, kalau aromanya itu misalnya tidak enak, tidak sedap ya, kan lebih baik yang enak ya, daripada aroma yang apek atau yang sejenisnya itu kan tidak enak ya. Lalu di situ dibakar kemenyan ya untuk mendukung acara-acara seperti itu. Tidak saja digunakan dalam kegiatan keagamaan, kemenyan juga memiliki fungsi bagi kesehatan dan farmasi. Khasiat kemenyan sebagai obat sudah dianjurkan sejak abad ke-10 oleh Ibnu Sina, seorang ilmuwan muslim yang terkenal sebagai bapak kesehatan dunia. Menurutnya, batang dan bau kemenyan berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit, di antaranya bisul, obat disentri, penghilang mual, dan juga sebagai penawar demam. Bahkan sebuah penelitian menemukan fakta kalau kandungan kemenyan bisa menghentikan penyebaran sel kanker. Belakangan juga digunakan sebagai obat anti kanker. Sebenarnya kemenyan sendiri kalau kita fungsikan dengan ahlinya itu sebenarnya bisa juga untuk mengobati kayak misalnya ruam kuku atau bisul atau sejenis infeksi-infeksi kulit, bisa juga seperti itu untuk kesehatannya. Dan kalau untuk kecantikannya, minyak yang terkandung dalam kemenyan itu bisa juga untuk mengobati jerawat dan mengecilkan pori-pori atau yang bekas-bekas jerawat. Itu memang herbal ya, luar biasa ya seperti itu.
Eksistensi dan kegunaan kemenyan semakin luas, manakala bidang kecantikan juga menemukan fungsinya. Industri kecantikan menggunakan sebagai campuran untuk membuat sabun, sebagai bahan baku dalam industri parfum, kosmetik, dan obat kecantikan lainnya. Sejumlah penelitian menemukan kalau dalam kemenyan terkandung asam sinamat yang berguna melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Asam sinamatnya yang bisa membuat untuk memperbaiki kulit. Asam sinamat tersebut yang terdapat di dalam kemenyan dan itu berfungsi untuk yang tadi saya sebutkan, bisa untuk menghilangkan jerawat, bisa untuk anti-aging. Itu memang sudah di riset ya, memang bisa seperti itu. Serius? Aku belum tahu sih, tapi kalau emang iya makin keren banget sih semua kayaknya sumber daya alamnya manusia itu di Indonesia itu banyak banget. Menyimak sejarahnya, kemenyan justru menjadi benda wajib yang harus ada di acara dan ritual keagamaan. Getahnya yang dibakar menimbulkan bau yang harum tiada tara. Dunia kesehatan, farmasi, dan kecantikan menyusul menemukan manfaatnya. Lalu sejak kapan kemenyan digunakan sebagai medium untuk memanggil roh dan pemujaan? Benarkah makhluk gaib akan muncul karena penasaran dan menyukai aroma yang menyengat? Karena salah satu hal atau faktor ini, orang kita ini masih suka berkelut dengan dunia hal-hal yang di luar akal logika manusia. Sebenarnya tidak salah. Karena apa? Indonesia ini kaya akan adat, istiadat, budaya, dan bangsa yang berbeda-beda, bahkan agama yang berbeda-beda, namun tetap satu. Fakta ataupun mitos tetaplah disayangkan, karena pada masa kini pohon kemenyan semakin tak dihargai. Keberadaannya hanya ditemui melalui aroma di acara tertentu. Padahal dulu ia adalah komoditas bernilai mahal dan diburu bangsa seluruh dunia.